nyatakan bagiku. Shalom, kita bergabung kembali di layanan servis online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Makassar. Siapkan waktu kurang lebih 10 menit, siapkan hati kita. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur hari ini Tuhan, Kau baik bagi kami, Engkau Allah setia bagi kami. Dan kami datang kepadamu bagi hari ini kami membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, urapi kami, firman-Mu jadi rema yang baru bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di kitab Rut pasal 1 ayat 16, 17, dan Rut pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat yang pasal 2 ayat 11 dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Cerita yang luar biasa jika kita membaca firman Tuhan ini dengan lengkap, layaknya sebuah drama sinetron kehidupan yang luar biasa. Dan dari teks bacaan kita hari ini saya beri judul memilih tetap setia. Siapa yang memilih tetap setia? Dia adalah Rut, perempuan Moab itu yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ibu bapaknya, tetapi memilih untuk tetap bersama-sama dengan ibu mertuanya, di mana kejadian yang luar biasa terjadi dengan hidup mereka. Ini sangat bukan kejadian yang biasa, tapi kejadian yang luar biasa dan tentu merupakan suatu pukulan yang berat buat keluarga itu. Dan kemudian ibu mertuanya memberikan saran pilihan kepada kedua menantunya untuk memilih kembali kepada keluarga mereka, memilih kembali melanjutkan hidup, bahkan merangkai masa depan kembali. Tapi yang menarik kita melihat dari cerita ini, ada pilihan yang diambil, ada suatu keputusan yang diambil oleh perempuan Moab ini yang bernama Rut. Dia memilih untuk tetap setia bersama-sama dengan ibu mertuanya apapun yang terjadi. Bahkan kita percaya pada saat itu tentunya itu bukan merupakan suatu kejadian yang mudah, tapi merupakan suatu masa yang sulit buat Rut dengan mertuanya. Tapi Rut tetap berkata, aku memilih setia bersama-sama dengan engkau, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dan singkat cerita, di dalam kesetiaannya, ketika dia tetap memilih bersama-sama dengan Naomi, Rut bertemu dengan Boas, dan Boas mengambil Rut menjadi istri, dan cerita ini berakhir dengan bahagia. Boas menjadikan Rut istri, dan hidup mereka dipulihkan, hidup Naomi dipulihkan, hidup Rut dipulihkan. Cerita yang berakhir dengan happy ending. Saya mengajak kita semuanya untuk memetik suatu pelajaran dari cerita ini, di mana Rut memilih untuk setia, tetap setia di masa yang sulit. Sedangkan pada saat itu dia punya pilihan untuk meninggalkan masa sulit, merangkai kehidupan bersama-sama dengan keluarganya, merangkai masa depan. Tapi Rut memilih untuk tetap bersama-sama dengan Naomi. Rut tetap setia sekalipun pada saat itu adalah masa sulit. Rut tidak meninggalkan Naomi, bahkan Rut menjadi tulang punggung buat Naomi.
Ruth bekerja mencari bulir-bulir jelai untuk menghidupi Naomi. Ruth setia kepada Naomi. Bahkan Ruth juga tidak meninggalkan Tuhan yang dia pilih, yaitu Tuhannya Naomi, Allahnya Naomi. Dan di sini Ruth memberikan contoh buat kita. Banyak orang meninggalkan orang yang dikasihinya, mungkin bisa jadi ketika masa sulit datang. Ada istri meninggalkan suami ketika kesulitan datang. Banyak orang berubah setia ketika keadaannya sulit, tapi Ruth tetap memilih setia ketika ada di masa sulit. Dan marilah kita belajar dari Ruth. Kita tetap setia kepada apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk suami, anak, pekerjaan, dan Tuhan yang kita sembah. Karena banyak orang tidak setia ketika di masa sulit, meninggalkan Tuhan ketika Tuhan sepertinya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Tapi biarlah kita tetap setia seperti Ruth tetap memilih setia ketika berada di masa sulit. Dan yang kedua yang kita bisa petik dari cerita ini, yang kita bisa contoh dari Ruth adalah Ruth tetap memilih untuk hidup di jalannya Tuhan sekalipun ada tawaran lain yang kelihatannya menjanjikan. Naomi memberikan pilihan kepada menantunya Orpa dan Ruth. Naomi tidak memaksa untuk menantunya bersama-sama dengan dia pergi pulang kampung ke Bethlehem. Tapi di dalam pilihan yang diberikan, Ruth tetap memilih untuk setia bersama-sama dengan Naomi. Saya katakan Ruth mengambil pilihan yang tepat. Karena ketika dia memilih Naomi untuk bersama-sama dengan Naomi, dia memilih untuk memilih Tuhan yang disembah oleh Naomi juga. Dan saya percaya jika dia kembali ke kampung halamannya, maka dia akan menyembah Allah lain yang sama yang disembah oleh orang Moab. Tapi saya katakan di sini Ruth memilih pilihan yang tepat, yaitu memilih Allah yang disembah oleh Naomi. Dengan tegas dia katakan, Allahmu lah Allahku juga. Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari Ruth. Sekalipun ada tawaran menarik, Ruth diberikan tawaran menarik untuk melanjutkan masa depan, untuk merangkai kembali masa depan, kembali ke bangsanya yaitu Moab. Tapi Ruth mengambil keputusan yang tegas, yang jelas. Dia berkata, aku akan terus bersama-sama dengan Naomi. Kita belajar dari Ruth. Ketika keadaan sulit, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan di samping kiri kita ada pilihan yang menarik, seolah-olah menjanjikan buat masa depan kita. Sedangkan di posisi ini kita sedang kesulitan ketika berjalan dengan Tuhan. Tapi hari ini mari kita berkata dengan tegas ketika kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Biarlah kita memilih, aku tetap memilih Tuhan. Aku tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Aku tetap mau menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Karena saya percaya ketika kita setia, yang ketiga, maka kita akan menerima upah dari kesetiaan kita. Ruth telah menerima upahnya. Saya percaya ketika dia bertemu dengan Boas, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah rencananya Tuhan. Itu adalah jalan-jalannya Tuhan untuk Ruth ketemu dengan Boas, di mana dia menerima upah dari kesetiaannya. Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti melihat kesetiaan Ruth. Tuhan menyediakan yang terbaik buat Ruth. Dan Ruth akhirnya menerima upah dari kesetiaannya. Dan kita juga, marilah kita tetap setia. Setia dengan apa yang menjadi keputusan kita mengikut Tuhan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi orang yang setia. Marilah kita memilih untuk tetap setia. Setia mengasihi Tuhan, setia memuliakan nama Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang yang setia. Kami tahu menjadi orang setia tidak mudah, banyak godaannya, tapi biarlah kami boleh tetap menjadi orang yang setia
dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk kepada Tuhan. Puji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.